Minta tolong Pak, tolong dijelaskan. Yang dimaksud Yesus dalam Matius 12 ayat 1 dan 13, di mana dikatakan murid Yesus dan Yesus melakukan kegiatan pada hari Sabat. Apa yang dimaksud Yesus di ayat Matius 12 ayat 1 dan 13? Baik. Matius bab 12 ayat 1 dan 13. Kenapa kok 1 dengan 13? Ya sudah, buka saja teksnya. Jadi hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Murid-muridnya lapar. Lalu murid-murid itu memetik bulir gandum dan memakannya. Nah, Bapak Ibu, ini saya nggak tahu. Bapak Ibu ada yang tahu makan gandum mentah itu kayak apa? Nah, yang sekarang saya minta tolong Bapak Ibu buka Ulangan bab 23. Ulangan 23. Silahkan lihat ke ayat 24 dan 25. Apabila engkau melalui kebun anggur sesamamu, engkau boleh makan buah anggur sepuas-puas hatimu. Tetapi tidak boleh memasukkan ke dalam bungkusan. Ayat 25. Apabila engkau melalui ladang gandum sesamamu yang belum dituai, engkau boleh memetik bulir-bulirnya dengan tanganmu, tetapi sabit tidak boleh kau ayunkan kepada gandum sesamamu. Ini Bapak Ibu jangan digeser. Kalau kamu mampir ke restoran sesamamu, kamu boleh makan sepuas-puasmu, tapi jangan take away. Nggak bisa begitu membacanya. Nah, begini, Bapak Ibu, ini cara mengasihi loh ya ini. Bapak Ibu, silahkan mengingat Yerusalem dan Yeriko. Kota satu dengan kota yang lain terpisah. Ya. Kemudian kalau orang mengadakan perjalanan dari satu kota ke kota lain, itu nggak bisa nanti berhenti di restoran mana, di warung mana. Karena tempat makan ada di dalam kota. Yang ada di luar kota itu ladang dan kebun. Kalau orang kehabisan bekal, dalam hukum Taurat dikatakan, orang yang punya ladang gandum mempersilahkan orang yang sedang mengadakan perjalanan untuk memetik gandum, makan di situ supaya bisa segar lagi, lalu boleh mengadakan perjalanan. Awalnya begitu hukumnya. Jadi, Bapak Ibu, gandum juga sama urusannya. Nah, para murid Yesus memetik gandum lalu memakannya. Jadi urusannya bukan ini ladang siapa kok murid-murid metik gandum. Urusannya bukan ini ladang siapa, tapi memetik pada hari Sabat. Nah, kalau di pertemuan yang lalu saya ambil contoh yang lain yang dilarang pada hari Sabat. Ini hukum lisan ya. Tidak ada di teks tapi hukum lisan. Yesus yang menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Cara menyembuhkannya bagaimana? Membuat adukan tanah dan ludah. Itu bikin adonan itu. Orang Farisi melihat itu salah. Karena hari Sabat kok bikin adonan. Jadi Yesus meludah, ludahnya dicampur dengan tanah, dan kemudian itu dioleskan di mata orang buta. Bapak Ibu, saya bisa melakukan itu. Kalau nggak percaya ke sini, sembuh atau enggak bukan urusan saya, tapi saya bisa. Membuat adukan dari tanah lalu mengoleskan kan bisa. Yang dipersalahkan oleh orang Farisi malah bukan menyembuhkan orang buta, mengoleskan, membuat adonan.
Nah, para murid Yesus ini dipersalahkan karena memetik gandum. Itu melanggar hukum Taurat katanya, karena kalau di hari Sabat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat 6 hari, engkau harus bekerja, hari ke-7 istirahat. Nah, orang-orang Yahudi, para pemuka Yahudi di zaman sebelum Yesus membuat apa saja yang tidak boleh dilakukan di hari Sabat. Nah, salah satunya adalah memetik gandum ini. Nah, kemudian lihat yang berikutnya. Kalau membaca ayat 3, ayat 5, kemudian ayat 7, Yesus mengutip teks-teks di Perjanjian Lama untuk menjelaskan yang kami lakukan, yang dilakukan muridku tidak salah. Nah, kemudian ke ayat 13. Lalu kata Yesus kepada orang itu, kok tahu-tahu berkata kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu, dan ia mengulurkannya, maka pulihlah tangannya itu. Ia menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu untuk bersekongkol untuk membunuh dia. Urusannya apa yang di sini? Bapak Ibu lihat 12 ayat 1. Yesus berjalan di ladang gandum. Nah, kemudian Bapak Ibu lihat sekarang ke ayat 9. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat. Yesus masuk sinagoga. Ayat 10. Di dalam sinagoga, itu ada orang yang mati sebelah tangannya. Lalu mereka bertanya. Siapa yang bertanya? Mereka ini siapa? Ke belakang akan ketemu orang Farisi. Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan, supaya bisa menyalahkan Yesus. Mau bilang, enggak apa-apa. Kalau Yesus mengatakan boleh menyembuhkan orang di hari Sabat, ya jelas Yesus bisa dipersalahkan. Tapi kemudian Bapak Ibu perhatikan cara Yesus menjawab. Ayat 11. Jika seorang di antaramu mempunyai seekor domba dan domba itu jatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Boleh nggak menyembuhkan orang pada hari Sabat? Ini orang mati tangannya sebelah loh ya. Yesus balik nanya, kalau dombamu masuk ke sumur hari Sabat, kamu angkat apa enggak? Angkat. Orang-orang Farisi ya pasti akan mengangkat. Dan kemudian Yesus mengatakan di ayat 12, bukankah manusia jauh lebih berharga dari domba? Karena itu, boleh berbuat baik pada hari Sabat. Jadi orang Farisi menyalahkan Yesus. Karena apa? Menyembuhkan. Tabib itu kan pekerjaannya menyembuhkan. Menyembuhkan itu bekerja. Bekerja dari hari Sabat itu dilarang. Tapi Tuhan Yesus tidak fokus kepada bekerja. Tapi berbuat baik. Kalau orang mau berbuat baik, nggak nunggu Sabat selesai. Kalau mau menolong orang yang mau celaka, masa diomongin, sorry ya ini baru Sabat, tunggu besok saya tolong kamu. Nah, keburu mati itu orang. Itu yang dimaksudkan atau bagaimana? Pak Hussein, cukup mungkin ya. Kita juga minggu lalu udah sempat bahas yang ini juga.